Menjadi mitra waralaba mixer sepertinya menjanjikan, tapi hati-hati sebelum kamu benar-benar menjadi mitra waralabanya. Karena selain potensi keuntungan, tentu aja ada potensi resikonya. Di konten ini saya akan membahas tentang resiko menjadi mitra waralaba mixer. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Dan tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang potensi resiko menjadi mitra waralaba mixer. Franchise mixer merupakan bisnis model yang menawarkan peluang usaha kepada individu atau kelompok untuk membuka gerai mixer dengan menggunakan merek dagang, sistem operasi, dan juga tentu saja dukungan dari mixer. Dalam bisnis ini, pemilik gerai akan membayar biaya dalam jumlah tertentu untuk menggunakan merek dagang dan memperoleh dukungan dalam hal promosi, pelatihan, dan juga bahan baku. Beberapa analis yang menyatakan bahwa kalau kecepatan pertumbuhan mixer seperti ini terus berlangsung dalam waktu 3-5 tahun, maka mixer akan mampu mengalahkan jumlah outlet McDonald's. Ini menunjukkan bahwa mixer memiliki potensi untuk menjadi perusahaan besar dan berkembang dengan sangat cepat. Mixer memiliki bisnis es krim, namun tahukah kamu, pendapatan yang diperoleh dari bisnis ini itu sangat kecil dan bahkan hanya kurang dari 1% dari total keseluruhan pendapatan yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas pendapatan mixer berasal dari penjualan bahan baku dan packaging, bukan dari penjualan es krim itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa mixer mungkin lebih fokus pada bisnis penjualan bahan baku dan packaging. Sejarah berdirinya mixer itu dimulai ketika Zhang Hongchao meminjam uang sekitar 8 juta rupiah kepada neneknya untuk membuat bisnis esrut pada tahun 97, sampai akhirnya Hongchao harus menutup bisnisnya karena tidak berkembang. Penyebab bisnisnya tidak berkembang adalah bisnis es itu merupakan bisnis yang rentan terhadap kondisi cuaca. Pada tahun 99, Hongchao mendirikan mixer dengan pengalaman sebelumnya, dan dengan kegigihannya di tahun 2006 mixer mulai diterima pasar dan tidak lagi bergantung pada musim. Di tahun 2007, mixer mulai menggunakan strategi franchise. Ketika mulai memfranchisekan usahanya, kurang dari 1 bulan, cabang mixer berkembang menjadi 27 cabang. Dan salah satu momen perkembangan bisnis mixer adalah pada Olimpiade Beijing di tahun 2008. Ketika itu es krim begitu populer, sehingga menyebabkan harga es krim menjadi naik. Namun, mixer dengan DNA murahnya tetap mempertahankan DNA bisnisnya itu, sehingga membuat es krim milik mixer semakin diminati. Pada tahun 2008 itu juga, gerai mixer sudah bertambah menjadi 180 unit. Pada tahun 2021, mixer membukukan penghasilan sebesar 4 triliun rupiah dan gerainya semakin bertumbuh menjadi 21 ribuan gerai yang tersebar di berbagai negara, yang membuatnya menjadi perusahaan dengan gerai terbanyak kelima di dunia, mengalahkan Burger King dan Domino Pizza. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Google Maps per 27 Desember 2022, mixer memiliki 692 gerai. DNA bisnis mixer adalah harga yang murah, tapi bagaimana mixer bisa mendapatkan untung? Padahal harga jual aja murah. Untuk menjaga harga tetap murah, maka mixer memiliki pusat pergudangan dan logistiknya sendiri, sehingga bahan bakunya itu dikirimkan secara gratis. Selain itu, mixer juga menggunakan strategi franchise yang cukup agresif. Kombinasi ini membuat mixer bisa mengurangi cost dan menekan harga jual produknya. Melalui model bisnis franchise, mixer bisa menjual bahan baku produksinya serta mesin es krimnya. Itulah sebabnya pendapatan terbesar mixer adalah bahan baku dan mesin es krim.
Lalu, apa penyebab bisnis mixer berkembang sedemikian besar? Jawabannya adalah pada skema franchise yang ditawarkan oleh mixer. Skema franchise yang ditawarkan cukup menarik minat banyak calon investor. Yang pertama, tidak dituntut untuk bagi hasil. Padahal umumnya bisnis waralaba, mitra waralaba biasanya diwajibkan untuk bagi hasil, sedangkan mixer tidak. Sehingga seluruh laba bisa dinikmati oleh mitra waralabanya. Yang kedua, manajemen toko seperti kasir, cleaning service, dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada mitra waralaba. Yang ketiga, tidak ada jarak minimum atau radius sama sekali. Bahkan, kalau kamu mau buka cabang mixer bersebelahan dengan cabang mixer lain pun itu diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan adalah adanya brand F&B lain di gedung yang sama ya dengan gedung tempat mixer berada. Yang keempat, mixer memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga kepada mitra waralaba. Yang kelima, desain dan kontraktor dihandle oleh pihak mixer. Dan yang keenam, kontrak kerjasamanya berdurasi 3 tahun. Dan jika ingin memperpanjang kerjasama, nggak perlu lagi bayar, tapi hanya perlu membayar manajemen fee tahunan aja. Sebenarnya, salah satu kunci keberhasilan mixer adalah pada pemilihan target pasar. Jika para pesaing mixer menargetkan pasar menengah atas, justru mixer menargetkan pasar menengah ke bawah. Dengan DNA bisnisnya yaitu murah. Bahkan jika ingin berjualan di GoFood atau GrabFood dan sebagainya, harga jual online itu maksimal hanya diperbolehkan naik Rp2.000 dari harga normal. Namun di balik potensi kesuksesan mixer, tentu saja kita tetap harus waspada terhadap potensi resikonya juga. Kalau kamu tertarik untuk menjadi mitra waralaba mixer, inilah hal-hal yang perlu kamu waspadai. Yang pertama, orang membeli mixer bukan karena butuh. Banyak orang yang datang ke mixer itu karena FOMO atau fear of missing out, atau cuma sekedar mengikuti tren, atau mungkin rasa penasaran. Yang kedua, es krim itu sifatnya okasional dan bukan kebutuhan. Hal ini berbeda dengan waralaba seperti McDonald's atau KFC yang memang menjual makanan pokok. Es krim atau minuman kekinian hanya menjadi semacam cemilan yang dibeli hanya sekali-sekali aja. Yang ketiga, jumlah gerainya itu terlalu banyak sehingga membuat mixer harus menambah kapasitas produksi bahan baku dan mesin es krim. Yang keempat, mitra waralaba keuntungan itu semakin rendah. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah gerai mixer sehingga membuat jumlah konsumen di setiap cabangnya berkurang. Lalu yang kelima, persaingan dari brand lain. Sekarang ini mulai muncul brand-brand lain yang mencoba mengikis pasar dari mixer ini. Apalagi target pesaing mereka itu juga menargetkan kalangan menengah ke bawah. Lalu yang keenam, kurang dari sisi rasa. Di media sosial mulai banyak tuh yang bilang rasa dari produk mixer itu kurang. Udah gitu es krimnya cepat mencair. Yang ketujuh, segmentasi usahanya pun menyasar kalangan menengah bawah, salah satunya kalangan remaja. Dan kelemahan dari segmen ini adalah mereka cenderung labil karena senang untuk coba-coba, sehingga tidak ada brand loyalty di situ. Lalu kedelapan, mulai munculnya menu yang hanya ada di cabang tertentu, sehingga membuat persaingan antar cabang dan membuat kanibalisme antar gerai. Menjadi mitra waralaba mixer itu merupakan memiliki potensi keuntungan dan resikonya sendiri. Jangan sampai hanya karena viralitasnya kamu tergiur untuk menjadi mitra waralaba mixer. Bukan berarti menjadi mitra waralaba mixer itu punya resiko yang besar, tetapi setiap keputusan bisnis, apalagi jika kamu ingin membeli sebuah waralaba, tentu akan ada kelebihan dan kekurangannya, dan lagi modal yang cukup besar. Oleh karena itu, calon mitra waralaba harus melakukan riset
dan analisis yang memadai sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam bisnis waralaba. Oke, sampai di sini pembahasan tentang bisnis waralaba mixture. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.